Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Afta dengan NIM 19026024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata tulis karya ilmiah yang merupakan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, perwajian atau sampul. Yang kedua, sistematika penjenjangan tulisan. Yang ketiga, penggunaan kertas. Yang keempat, pengetikan. Dan yang kelima, jarak spasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perwajahan atau sampul. Sampul merupakan hal yang pertama kali yang bisa kita lihat pada karya tulis ilmiah. Sebagai hal yang pertama dilihat, tentu saja penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga menjadi lebih menarik, terutama pada karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah untuk diseminarkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menarikan sampul ini, yang pertama yaitu pada pewarnaannya. Pada umumnya, warna sampul sebuah karya tulis ini adalah warna polos. Nah, pewarnaan sampul ini juga tergantung dari organisasi atau universitas yang kita tempuh. Dan yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan atau isi yang sedang ditulis. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis judul ini yaitu harus mencerminkan topik, mampu menggambarkan permasalahan dan prosedur penelitian, harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tuntas, dapat dirumuskan dalam bentuk judul utama dan subjudul, dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tidak boleh bersifat bombastis, dan diperhatikan panjang atau pendeknya judul tulisan. Yang ketiga, penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat kita menempuh pendidikan kita, atau institusi yang membiayai dan mensponsori karya tulis ilmiah yang kita tulis. Yang keempat yaitu jenis huruf yang dipakai. Nah, pada umumnya jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah Times New Roman yang ukurannya 14. Yang kelima, susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul, sebuah karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul. Nah, komponen-komponen yang ada di sampul ini biasanya terdiri dari judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh yaitu posisi pernyataan. Kata-kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang, atau di tengah-tengahnya. Dan yang kedelapan yaitu ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Yang kedua itu tentang sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah ini dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu bagian awal, tengah, dan juga akhir. Nah, masing-masing bagian tersebut juga dibangun oleh bagian yang kecil dan bagian yang lebih kecil lainnya, dan seterusnya. Pada bagian awal dan akhir, pemilihan tersebut tidaklah rumit. Biasanya, pemilihan pada kedua bagian tersebut hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dalam bentuk subbagian-subbagian. Nah, untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya, pada bagian pembahasan juga dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian kerangka teori, metodologi penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Nah, suatu hal yang perlu diingat dalam sistematika penulisan ini adalah prinsip konsistensi. Artinya, jika pada bagian awal seseorang penulis telah memilih sistem lurus atau setengah lurus, maka untuk seterusnya ia harus memakai sistem lurus atau setengah lurus tersebut dalam tulisannya. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah biasanya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kertas HVS yang terdiri dari 2 ukuran, yaitu ukuran kuarto dan ukuran folio. Dan yang paling sering digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah ukuran kuarto atau ukuran A4. Yang kedua, kertas continuous foam. Kertas continuous foam yang digunakan adalah kertas yang dengan ukuran 9,5 sampai 11.
Nah, pada halaman judul itu biasanya kertas yang dipakai lebih tebal daripada kertas biasa. Hal ini harus disesuaikan dengan aturan dan kebijakan selingkupnya. Untuk pembatas antara bagian awal dengan bagian akhir atau bagian tengah dengan bagian akhir, itu biasanya menggunakan kertas HVS berwarna. Aturan-aturan tentang luasnya kertas itu seperti yang sudah saya tampilkan pada slide berikut. Dan yang keempat tentang pengetikan. Nah, pengetikan karya tulis ilmiah itu tidak sama dengan pengetikan karya tulis non ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan jenis huruf. Biasanya menggunakan jenis Times New Roman dengan ukuran 12. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Yang kedua, penebalan ketikan. Nah, cetak tebal ini biasanya dilakukan untuk beberapa penulisan seperti pada halaman sampul, judul jenjang pertama, judul jenjang kedua, dan seterusnya, serta judul tabel atau poin-poin tertentu yang sekiranya penting di dalam penulisan tersebut. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Nah, cetak miring ini dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan suatu kertas. Halaman berikutnya atau halaman belakang pada kertas yang bersangkutan harus kosong. Nah, yang kelima yaitu pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama seperti pada halaman pernyataan, awal pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan sebagainya itu dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Pada makalah untuk seminar atau artikel, pengetikan awal bab berikutnya itu dilakukan pada halaman kertas yang sama setelah berakhirnya suatu uraian dan tidak boleh pada halaman berikutnya. Yang keenam, pengetikan lampiran. Nah, jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, satu atau dua dan seterusnya, pengetikan masing-masing lampiran tersebut harus dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut. Dan yang kedelapan, pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditujukan kepada petikan langsung. Dan yang kelima yaitu tentang jarak spasi. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya itu sangat bervariasi. Secara umum itu ada jarak-jarak spasi sebagai berikut yang sudah saya tampilkan pada slide berikut ini. Sekian penjelasan saya mengenai tentang tata tulis karya ilmiah. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.